إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سبل أرواح آبائه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله أرواح جميع مؤلف كتبنا ومصنف كتبنا وخصوصا مصنفا مختصر تذكرة القرطبي الشيخ عبد الوهاب الشعراني إلى حضرة Syekh Abi Bakar Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Al-Ansari Al-Khazraji wa la jami'i masyayikhina wa murabbi arwakhina khususun Syekhuna Ahmad Jazuli wa Mbahni Radhi Jazuli wa Syekhuna Zainuddin Jazuli wa Syekhuna Hamim Tahri Jazuli wa Syekhuna Fuad Munim Jazuli wa Syekhuna Munif Jazuli wa Syekhuna Mahfuz Siraj wa Syekhuna Ahmad Muhammad Hasan bin Dahlan wa Syekhuna Junaidi bin Dahlan wa Syekhuna Abdullah bin Bukhari wa Rasulahum wa Qurrahum wa man intasaba ilayhim ta'amu barakatulah jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa awladina wa talamidina wa tilmidatina ij'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa min al-ulama'i al-amilin ar-rasyidin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lamu, maka ketahuilah, ayyuhal ikhwanu, wahai ingatlah saudaraku, anna adzabal qabri, pada sesungguhnya siksa kubur, anna adzabal qabri, pada sesungguhnya siksa kubur, wa na'imahu, dan nikmat kubur, itu hakun, benar. Kama sarahat, sebagaimana keterangan sorohat yang sudah menjelaskan bihi pada ma. Apa al-ahadisu, beberapa hadis as-sahihatu yang sahih. Ketahuilah bahwa siksa kubur dan nikmat kubur itu benar adanya. Dari mana kita tahu? Dari hadis sahih. Walakin Allah, akan tetapi bermula Allah Ta'ala itu ya'khudhu, mengambil, siapa Allah, bi absoril khalaiki, dengan beberapa pandangannya makhluk. Akan tetapi kita semuanya yang hidup ini tidak diberi kemampuan untuk melihat. Pandangan kita diambil oleh Allah untuk melihat adanya siksa kubur dan nikmat kubur. Wa asma'ahum, ya, bi absorihim wa asma'ihim, dan beberapa pendengarannya khalaik, termasuk pendengaran kita. Maka kita nggak tahu, ya, tanda-tanda, bahkan kita nggak tahu bahwa seseorang itu disiksa atau lagi senang di dalam kuburnya. Minal jinni, jelasnya dari bangsa jin, wal insi, dan manusia, diambil pendengaran dan penglihatannya, an ru'yati azabil qabri, dari melihat siksa kubur, wa na'imihi, dan nikmat kubur, dari melihat siksa kubur dan nikmat kubur. Untuk apa tujuannya? Li hikmatin, karena hikmah, ya, karena pelajaran dibalik peristiwa, ya, hikmah, tujuan yang tidak disampaikan dengan nyata, dengan jelas, dengan terang, ya, li hikmatin, karena hikmah, ilahiyatin, yang tergolong ilahi. Maksud, tujuan yang hanya Allah saja yang tahu, yang hanya Allah saja. Kita manusia hanya bisa menerka, kita hanya bisa menebak, kita hanya bisa mengambil pelajaran. Waman, bermula siapa orang, yaitu syakka, ragu siapa man, fidalika, di dalam itulah azabil qabri wa naimihi,
Siapapun orangnya yang dia ragu tentang ada dan tidaknya siksa kubur, nikmat kubur, bahwa maka berulaman itu mulhidun kafir, orang yang sesat, orang yang melenceng, orang yang tidak benar, orang yang kafir. Mulhidun itu bermakna kufur, kafir, membangkang dan seterusnya. Wa idahu dzalika bermula penjelasannya itulah adzabil qabri wa naimihi. Sesuatu yang tentang nikmat kubur, siksa kubur tadi, ya, itu bisa dijelaskan, ya, bisa disimpulkan anna ahwala ahlil maqabiri. Wa idahu dzalika bermula jelas penjelasannya itulah adzabil qabri wa naimihi, itu anna ahwalal maqabiri, ahwala ahlil maqabiri, sesungguhnya keadaannya penduduk kuburan itu ala khilafi ahwali ahli dunya, ya, berbeda dengan keadaannya penduduk dunia, ya, tidak sama. Yang pasti gitu, yang pasti keadaannya orang di dalam alam kubur itu berbeda dengan keadaannya orang ketika di dunia, nggak bisa disamakan, ya. Intinya dalam kita memahami siksa kubur, kehidupan manusia di alam kubur nggak boleh disamakan dengan ketika di dunia. Fala tuqasu, maka tidak disamakan, dikiaskan apa ahwalul barzahi, beberapa keadaannya alam barzah, wama dan perkara ba'dahu yang tetap di dalam sesudah ahwa barzah. Maka keadaan alam barzah dan sesudah barzah min ahwalil akhirati, dari beberapa keadaannya akhirat, tidak bisa dikiaskan, tidak bisa disamakan ala ahwali ahli dunya, atas beberapa keadaannya penduduk dunia, ya. Di dunia yang nikmat itu rumahnya tinggi gitu, di sana rumahnya harus tinggi, wallahu a'lam. Di dunia itu nikmatnya maka itu nanti hanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki berdasarkan perbedaan amal daripada manusia tersebut. Terus walaula khobarus shodiqi, jikalau tidak ada bermula cerita Nabi yang maha jujur, yang jujur, walaula khobarus shodiqi, jikalau tidak ada bermula ceritanya Nabi yang jujur, al-masduqi yang dibenarkan, andalika dari itulah adzabil qabri wa naimihi, jika tidak ada kabar cerita yang disampaikan oleh baginda Nabi, tentu kita nggak akan tahu, ya, bagaimana keadaan orang di dalam kubur. Andalika dari itulah adzabil qabri wa naimihi. Ma'arafna, maka tidak akan mengetahui siapa kita syai'an pada sesuatu min ahwali ahlil kuburi, dari beberapa keadaannya ahli kubur. Wala arafna, dan tidak mengetahui siapa kita, ya, al-mun'ama, pada orang yang diberi nikmat. Termasuk kita nggak tahu siapa sih orang yang diberi nikmat. Nah, kalau kita nggak dikasih tahu sama Nabi, bagaimana manusia akan beramal kalau tidak ada motivasi karena ingin dapat bahagia di kubur atau selamat dari siksa kubur? Untungnya kita dikasih tahu, sehingga kita mempunyai semangat, motivasi untuk berbuat baik, untuk berhenti dari semua kesalahan kita. Ya, ini momentum tahun baru Hijriah, yang Muharram adalah momentum yang baik kita untuk introspeksi, untuk bermuhasabah, ya, menilai-nilai kita setahun ini. Berapa banyak kita melakukan kesalahan, berapa banyak waktu yang kita sia-siakan, kemudian mengazami, ya, berniat kuat di dalam hati kita untuk kedepannya gitu, lebih baik lagi.
Sudah, apalagi kita begitu, sudah bukan waktunya lagi menyia-nyiakan waktu. Waktunya kita sekarang adalah memperbanyak bekal kita untuk menghadapi adanya kematian. Waqad ajma'a, dan benar-benar sepakat siapa ahlul kasfi, ahlul mukasyafah, orang yang dibuka pandangan hatinya untuk melihat yang gaib, ala annal mayyita, atas sesungguhnya mayit itu yahissu, merasakan siapa mayit bidogdotil qabri, dengan himpitan kubur. Sudah sepakat para ulama bahwa setiap mayit, setiap orang yang meninggal itu akan merasakan himpitan kuburan. Wa yahisu, dan merasakan siapa mayit bikhtilafi adlahi, dengan berantakannya tulang rusuknya mayit. Ya, setiap manusia merasakan bagaimana tulangnya berantakan karena dihimpit oleh kuburan. Bahkan anak kecil yang belum berdosa pun ikut merasakan Dogdotil Qabri. Hanya orang mukmin nanti sesudah merasakan itu akan dikembalikan dan merasakan selanjutnya yang nikmat-nikmat. Tapi himpitan kuburan pasti merasakan, dan dirasakan rasa sakitnya itu kita rasakan. Walau kana, meskipun ada siapa mayit, bahkan meskipun ada siapa mayit itu fi butuni sibai, di dalam beberapa perutnya binatang buas, fi butuni siba. Orang mati yang tidak ditemukan mayatnya, hancur dimakan binatang, ya tidak tersisa, pun tetap walaupun tidak secara zahir tidak dikubur, tapi tetap dia merasakan dogdotil kubri, himpitan kubur. Ya, meskipun dia mayatnya berada di mana saja. Sesungguhnya yang kewajiban mencari mayat, kemudian menguburkan, mengkafani, mensolati dan sebagainya, itu kembalinya kepada manusia yang hidup. Ya, adapun perjalanan si mayit itu semuanya sama, mau yang dikubur maupun yang tidak, yang ditemukan jenazahnya ataupun tidak, perjalanan dia tetap sama, ya alam barzah, ya di alam, tetap alam kubur, tetap dapat himpitan gitu, himpitan kubur, meskipun dia tidak mendapatkan atau tidak dikuburkan. Nah, jadi kembalinya kepada manusia, kepada kita yang hidup. Kewajiban yang hidup adalah merawat jenazah, mencari jenazahnya, kemudian memandikan. Kenapa sih orang udah dikubur oleh longsor begitu, kenapa dicari? Sudah dicari dikubur lagi, dibalikin lagi. Bukan karena kembali kepada si mayat tadi, si mayat maya udah sama aja. Tapi kembalinya kepada kita yang hidup, harus merawat. Kenapa sih nggak sekalian aja udah dipendam langsung aja dipasangin, gitu kan? Kenapa harus repot-repot bawa alat berat dan seterusnya? Nah. Ahlan bik. Enggak. Pahit apa manis ini? Itu kitabnya. Jadi fi butuni siba, meskipun jenazah atau mayit itu berada di perutnya binatang yang buas. Waktu yuri, dan perutnya burung. Ada manusia, ya mayat yang meninggal, kemudian dia dimakan burung, dibawa terbang. Atau aukana, atau ada siapa mayit itu kot khoroko, benar-benar terbakar. Ya, bisa kot khoroko, benar-benar terbakar, bisa kot khuriko, benar-benar dibakar, tergantung kasusnya. Meskipun ada manusia yang meninggal itu terbakar, hancur lebur, nggak bisa dikubur, atau jenazah orang non muslim misalkan dibakar, dibuang ke lautan,
kan tidak ketemu sama tanah, tetap mendapatkan himpitan kuburan. Wadaro atau wadu, kalau tadi khuriko ya wadzuria, kalau wa khoroko ya wadaro dan disebar, ya, di apa, tabur, wadaro dan ditabur siapa mayit firrihi di dalam angin, ya, di bawah angin dia, tidak dikumpulkan, tidak dikuburkan, kan udah nggak bentuk, mungkin abu dari kepalanya kesebar ke bawah kemana, abu dari badannya, abu dari kakinya dan seterusnya, udah nggak karu-karuan, ya, tersebar ke seluruh dunia pun begitu, tetap merasakan, ya. Fatahisu, maka merasakan apa kullu dzarratin, setiap taburan, setiap bagian yang hancur tadi, kullu dzarratin, setiap biji lah, ya, setiap biji bagian yang kecil, bil alami, dengan rasa sakit, tetap merasakan rasa sakit, walau kanat, meskipun ada apa, dzarrah, kullu dzarrah itu mutafarriqatan, ya, terpisah-pisah, meskipun dia terpisah-pisah tetap ya kayak orang yang utuh rasanya, ya, jempolnya di mana, ya, iya tetap. Jadi alam kubur itu bukan berarti alam yang kuburan TPU Pondok Ranggon, berarti alam kuburnya di Tembok Ranggon, enggak begitu. Jadi alam kubur itu alam tersendiri yang tidak bisa, itu tadi, kita tidak tahu seperti apa, ya, bentuknya, tetap mau meninggal di mana, mau hilang, ya, tiba-tiba hilang, tetap kalau dia sudah meninggal bentuknya bagaimana, tetap merasakan yang namanya doqdotil kubri. Jadi bukan berarti doqdotil kubri yang menghimpit kuburan Pondok Ranggon, tidak, yang menghimpit kuburan bukan. Pokoknya kubur itu adalah alam sesudah alam dunia yang pasti dilewati oleh setiap manusia yang mati, bagaimanapun bentuk kematiannya. Nah, di situ kalau dia baik ya akan mendapatkan nikmat, kalau dia buruk ya akan mendapatkan siksa sampai pada hari kiamat. Nah, kalau berkata siapa ulama, para ulama, watiflu, bermula anak bocah, fi doqdotil qabri, di dalam masalah himpitan kubur, wa adabi, dan siksaan kubur itu, kal baligi, seperti orang yang dewasa. Orang anak pun, anak gak punya dosa, itu tetap, ya, tetap seperti orang dewasa mendapatkan himpitan kubur. Nah, kama, sebagaimana keterangan taktadihi, yang menunjukkan pada apa zawahirul ahadisi, zahirnya beberapa hadis, sebagaimana sudah pernah dibahaskan fi doqdotil qabri, pembahasannya sudah pernah kita bahas. Walidzalika, dan karena itulah, at-tiflu fi doqdotil qabri wa adabihi kalbali, karena ada siapa sahabat, para sahabat itu, idza shallu, di dalam ketika sholat, siapa sahabat, alat tifli, atas anak kecil itu, yadauna, berdoa siapa sahabat, lahu, pada tiflun, bi annallaha, pada sesungguhnya Allah Ta'ala itu, yu'iduhu, melindungi siapa Allah pada tifl, min adzabil qabri, dari siksa kubur. Ini dibuktikan dengan para sahabat ketika mereka itu mensolati anak kecil pun, mereka tetap mendoakan untuk diselamatkan si anak tersebut dari siksa kubur. Fa'in qala, maka sudah selesai pembahasan tentang doqdotil qabri. Fa'in qala, maka apabila mengatakan siapa qailun, orang yang berbicara, falima, maka karena apa, yusama, dinamakan siapa, fatanal qabri, dua tukang fitnahnya kuburan, ya, bimungkarin, dengan nama mungkar, wa nakirin, dan nakir. Kenapa malaikat
yang bertanya di dalam kubur itu dinamakannya malaikat mungkar dan nakir. Fal jawabu, maka bermula jawabannya itu annahuma, sesungguhnya fatanal qabri atau mungkar wa nakir itu sumia dinamakan siapa mungkar wa nakir bidzalika dengan itulah mungkar wa nakir. Mungkar itu yang diingkari, ingkar itu yang tidak disukai, nggak enak dilihat lah bahasanya begitu. Alasannya kenapa dinamakan mungkar dan nakir, li anna khalqahuma, karena sesungguhnya penciptaannya mungkar dan nakir, karena malaikat mungkar dan nakir itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk la yusbihu, yang tidak menyerupai apa khalqahuma khalqal adamiyyin, pada penciptaannya manusia, nggak sama seperti bentuk ciptaannya manusia, nggak sama, aneh artinya. Ya, kita biasa lihat orang lihat mungkar dan nakir, nah itu beda ya. Sejelek-jeleknya manusia kita lihat masih mending daripada melihat mungkar dan nakir. Kan kemarin begitu, dua-dua itu begitu agung, begitu luar biasa, begitu menakutkan. Tapi bagi orang yang mukmin nanti akan ada yang menghibur, menguatkan sebelum malaikat mungkar nakir datang. Siapa? Malaikat ruman. Nah, malaikat ruman itu malaikat yang datang sebelum mungkar dan nakir. Dia akan mengatakan kepada si mayit, sebentar lagi datang nih malaikat, kamu jangan takut ya. Mereka itu begini. Nanti kalau dia tanya, kamu jawab begini. Itu malaikat ruman. Ketika dia lagi ngajarin, dia lagi nemenin, datanglah mungkar dan nakir, sehingga posisinya kita sudah siap. Ya. Setiap mayit ketika dia berada di alam kubur, hari pertama, malam pertama, detik pertama adalah detik yang sangat luar biasa, menakutkan. Pertama dia bingung, ini di mana? Ini bagaimana? Kok bisa saya di sini? Terus saya harus bagaimana? Posisi dia lagi sendiri. Di tengah-tengah kedahsyatan, kebingungan yang dia rasakan, itulah tergantung kepada posisinya. Dia di dunia, kalau dia mukmin nanti akan datang tiba-tiba malaikat yang kemudian datangnya ruman itu bagi orang mukmin sudah menghibur, sudah cukup menghibur. Karena dia membentuk bentuk yang sangat ya bagus, ya tampan, bau wangi, pakaiannya rapi. Berbeda dengan ketika datang kepada orang kafir atau non mukmin atau ahli maksiat, maka dia akan datang dalam rupa yang sangat bau, ya baunya busuk, pakaiannya busuk, rupanya juga menyeramkan. Udah kita lagi takut, tambah takut, datangan malaikat mungkar dan nakir. Wah, luar biasa, blank udah kelenger lah bahasanya ya, saking ketakutan yang begitu luar biasa. Yang luar biasa, naudzubillah min dzalik. Nah, li'anna khalqahuma la yusbihu khalqal adamiyyin wala khalqal malaikati, tidak pula menyerupai bentuk ciptaan malaikat. Nah, malaikat pun berbeda, nggak sama dia dengan para malaikat yang lain. Wala khalqal bahaimi, tidak pula bentuk ciptaannya binatang. Wala khalqal hawami, dan tidak pula bentuk ciptaan sesuatu yang melata, ya apapun bentuknya pokoknya yang melata. Bahkan ada yang mengatakan wala khalqat tuyur, ya, tapi di dalam redaksi yang Mukhtasar tidak disebutkan karena memang di aslinya tidak ada, tapi ada cetakan yang ada wala khalqat tuyur, tidak pula dalam bentuk burung, ya. Balhuma, akan tetapi bermula mungkar wa nakir itu khalqun, bentuk ciptaan badiun yang indah. Bentuk yang ciptaan indah ini bermakna ya spesial lah. Nah, spesial ya, bukan indah enak dilihat, bukan. Layak nasu, yang tidak merasa terhibur. Layak nasu, yang tidak merasa terhibur bihima dengan mungkar banakir, siapa ahadun,
seseorang minan nadirina dari orang-orang yang bisa melihat, yang mana orang yang melihat malaikat mungkar nakir tadi tidak ada satupun yang merasa senang, begitu intinya. Tidak ada satupun orang yang senang melihat bentuk daripada mungkar dan nakir. Orang mukmin aja dibentak, ya kan? Orang mukminnya itu dibentak, tapi nanti orang mukmin, apalagi para ulama itu bisa mentak balik, ya kan? Kemarin ada seorang ulama yang ditanya oleh malaikat mungkar nakir, man robbuka, malah dia bilang jawabannya apa? Siapa yang ngutus kamu ke sini? Malah dibentak balik sama. Tidak ada yang mengatakan demikian kecuali para ulama. Ulama kan kemarin kita bahas yang ngaji, yang nggak ngaji yang nggak tahu. Ya. Khalqun badi'un la ya'nasu bi ma'ahadun minan nadirin, walakin Allah, akan tetapi bermula Allah Ta'ala itu yakhluqu, menciptakan siapa Allah, indahuma, di sisi mungkar dan nakir. Nah, akan tetapi bagi orang mukmin nanti Allah menyertakan pada diri mereka al-lutfa, pada sifat penyayang, awar rahmata, dan maksudnya pengasih, wasitro, dan penutup lil mukminin, bagi orang mukmin. Asalnya malaikat itu sama saja semuanya, tapi nanti di pandangan orang mukmin berbeda. Ya, di pandangan orang mukmin berbeda. Ditutupin matanya orang mukmin, dia mah bentak saja, tapi di mata orang mukmin nggak bentak, begitu loh. Malaikat menakutkan, tapi di mata orang mukmin nanti tidak menakutkan, tidak semenakutkan aslinya. Ya, kayak kita pakai kacamata yang bisa merubah sosok yang di depan kita. Nah, atau sekarang bahasanya AI. Ya, bisa orangnya jelek tapi ketika dipasang AI-nya bisa jadi bersih, glowing gitu kan. Begitupun kita malaikat, orangnya mah sama. Ya, kayak kita di foto kan begitu, foto-foto HP yang paling bagus itu kan bisa menipu kita, bisa memperhalus, ya, yang tadinya gemuk jadi kurus, yang tadinya hitam jadi putih gitu. Seperti itu kita melihat kepada malaikat mungkar dan nakir. Orang mukmin ya nanti akan ditutupi oleh satir penutup berupa al-lutfa, ar-rahmah, begitu. Fadlan, karena menjadi anugerah minhu, dari Allah Ta'ala. Fayatasakkalani, maka membentuk rupa siapa mungkar dan nakir likuli insanin, bagi setiap manusia, bisa kilati amalihi, dengan bentuk amalnya insan. Bisa kilati amali, dengan bentuk amalnya insan. Amal baiknya dia kelihatan baik, amal buruk ya dia kelihatan buruk. Wa ilmi, dan ilmunya insan, wa i'tiqadi, dan keyakinannya insan. Nah begitu. Kenapa malaikat mungkar dan nakir dinamakan mungkar dan nakir? Karena tidak ada satupun orang yang suka melihat keduanya. Fa'in qala, maka apabila berkata siapa qailun, orang yang berbicara, kaifa, dalam keadaan bagaimana, yukhatibu, mengajak bicara siapa al malakani, dua malaikat. Lalu bagaimana malaikat mungkar dan nakir itu bisa ngajak bicara pada satu waktu di mana di seluruh dunia ini yang orang yang mati tidak cuma satu, tidak bersamaan, atau bahkan bersamaan di tempat yang berbeda. Ya, dia kan cuma dua orang, dan setiap orang kedatangan mungkar dan nakir. Lalu bagaimana ceritanya ketika ada orang di Cilangkap meninggal, di Mekah ada yang meninggal, di tempat lain di ujung dunia sana juga ada yang meninggal? Bagaimana ceritanya? Apakah mereka kemudian ya berpindah tempat dengan begitu cepatnya atau bagaimana? Nah, ini orang-orang kan berbicara begitu seenaknya saja, ya. Fa in qala qailun kaifa yukhatibul malakani jami'al mauta, pada keseluruhan mayit, fi jami'i aqtaril ardi, di dalam seluruh penjuru dunia, di dalam seluruh penjuru bumi, fi waktin, di dalam waktu, wahidin, yang satu, padahal waktunya sama. Fal jawabu, maka bermula jawabnya itu anallah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu ja'ala, menjadikan siapa Allah jismahuma, pada jasadnya mungkar dan nakir. Jawabannya adalah karena Allah
menciptakan jasad daripada mungkar dan nakir kabiron pada besar. Mungkar dan nakir itu besar jisimnya. Misla jismi malakil mauti, seperti jisimnya malaikat maut. Fatakunu, maka ada apa dunia. Kemudian dunia bagaimana? Fatakunu, maka ada apa dunia. Kuluha, semuanya dunia, baina yadaihima, di dalam hadapannya mungkar dan nakir. Dunia ya di hadapan malaikat mungkar dan nakir itu kal inai, seperti wadah, alladzi yukalu, yang dimakan. Alladzi yukalu, yang dimakan, apa minhu ina, seperti piring, wadah dia makan. Dunia itu segitu. Sekali dia bertanya akan sampai kepada semua mayit di seluruh dunia. Begitu. Nah, nanti nyampainya sesuai dengan amal, ada yang nyampainya halus, kasar, ya. Itu bukan dilihat dari, sekali lagi, bukan dilihat dari malaikatnya yang kemudian halus kepada orang mukmin, bukan, tapi orang mukmin yang mendapat anugerah tadi, lutfa, rohmah dari Allah, sehingga dia mendengarnya walaupun kasar. Di sini udah ada penyaringnya, peredamnya, ya, di matanya juga ada pembuat indah muka malaikat dan seterusnya. Alladzi yukalu minhu fa idza takallama, maka di dalam ketika berbicara siapa mungkar dan nakir, bikalamin, dengan ucapan, dengan pembicaraan, wasola, maka sampai ila kulli wahidin, kepada setiap orang, minal mauta, dari para mayit, visa iri aktoril arti, di dalam semua penjuru bumi, ya, maka sekali dia bertanya nyampe kepada semua mayit di seluruh dunia tanpa terkecuali. Fayutakhayyalu, maka dibayangkan apa annal khitoba, sesungguhnya pembicaraan itu lahu bagi kullu wahid mimun amin, dari orang yang diberi nikmat, wa mu'adzabin, dan orang yang diberi siksa, sampai mereka masing-masing kepada yang mun'am, yang merasa nikmat kubur, atau mu'adzab, yang merasakan siksa kubur. Fayadkhulu, maka masuk, fi udhuni kulli wahidin, di dalam telinganya setiap orang, min dalikal kalami, dari itulah ucapan, kata-kata daripada malaikat mungkar dan nakir itu akan sampai kepada setiap mayit. Apa ma perkara, nyampainya bagaimana? Sesuai yunasibu, yang memantasi, yunasibu, yang memantasi apa, mahalahu, pada keadaannya, kul wahid, min lutfin, dari sifat halus, wasidatin, dan sifat keras, wa naimin, dan dari nikmat, wa adzabin, dan dari siksa. Nyampainya sesuai dengan kondisinya masing-masing mayit. Baik, kalau maka apabila berkata siapa qailun, orang yang berbicara. Kalau di kitab aslinya ini pembahasan ini panjang, karena sesungguhnya dijelaskan Mu'tazilah itu ngomongnya apa. Itu di kitab yang tebel, yang gini nih, yang kitab Tadhkiratul Qur'an. Ini kan mukhtasornya, ringkasannya. Menurut beliau ngapain dibahas Mu'tazilah, pendapat langsung saja pada intinya begitu. Karena diambil beberapa pertanyaan-pertanyaan yang paling umum saja, ya, yang langsung diarahkan kepada pemahaman yang benar menurut Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Wa yadkhulu fi udhuni kulli wahidin, sudah. Fa in qala, maka bila berbicara siapa qailun, orang yang berbicara, fa kaifa, maka dalam keadaan bagaimana, tangqalibu, menjadi berubah, ya, berbalik, apal amalu, beberapa amal, ashason, ya, apa ashoson, pada beberapa bentuk manusia, karena di sini udah ada maknanya, jadi tutupan titiknya, ya.
Lalu bagaimana ceritanya amal manusia itu akan diwujudkan dalam bentuk manusia? Wahya bermula amal fi nafsiha, di dalam dirinya amal itu a'radun, beberapa sifat. Padahal amal itu sifat, bukan zat, bukan jasad, bukan jisim, bukan jauhar, bukan benda begitu. Fal jawabu, maka bermula jawabnya itu anallah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu yakhluqu, menciptakan siapa Allah, min sawabil a'mali, dari pahala beberapa amal, askhoson, pada beberapa bentuk manusia, pada beberapa bentuk jasad, hasanatan yang baik, wa qabihatan dan buruk. Allah membentuk amal itu menjadi dalam bentuk yang baik, ada yang bentuk yang buruk sesuai dengan amal itu bagaimana. Li'annal arodo, karena sesungguhnya sifat, nafsahu, maksudnya hakikatnya arodo, itulah yang qolibu, tidak bisa berubah apa arodo, jauharon, pada menjadi benda. Sifat itu nggak akan bisa menjadi benda, ini menurut mereka ya. Waqat waroda, dan benar-benar datang fi sahih, di dalam hadis sahih, apa anau, sesungguhnya tingkah itu yukta, didatangkan apa bil mauti, kematian, yaumal kiamati, di dalam hari kiamat, karena seolah-olah sesungguhnya maut itu kapsun, domba ya, kambing, amlaha itu kapsun, domba, amlahu yang menantang, yang menantang ya, yang membantah, yang mau nyerang, itu loh apa bahasanya, yang hendak nyeruduk begitu. Jadi dalam hadis saya ada yang menceritakan tentang bahwa nanti di hari kiamat itu kematian akan didatangkan dalam bentuk kambing atau domba, kemudian disembelih di sirat. Ada cerita begitu. Makanya ya bisa saja sifat dirupakan sebagai jisim, sebagai jauhar, sebagai benda. Maka apa masalahnya? Gitu. Nanti jawaban yang paling enak ya ujungnya nanti di bawah apa? Allah bisa menciptakan makhluk dari yang tidak ada, kenapa Allah nggak bisa merubah sifat jadi benda? Orang yang dari nggak ada apa-apa saja bisa jadi ada, ketika Allah mengendaki tinggal kun fayakun, kan begitu. Ini prosesnya begitu. Prosesnya adalah bahwa ada dalil yang menyebutkan bahwa kematian nanti akan didatangkan di hari kiamat. Ka'annahu kapsun amlahu fayuqafu, maka diberdirikan siapa kapsun, ablahu ala sirati, atas sirat, fayudbahu, maka disembelih apa kapsun. Wa muhalun, dan itu mustahil apa yang qalibah, hendaknya berubah. Ya dirubah apa al-mautu, kematian, kapsan, pada menjadi domba, li'anau, karena sesungguhnya li'annau, karena sesungguhnya maut ya, li'annau, karena sesungguhnya maut itu aradun, sifat. Jadi diajak argumen dulu tentang sifat berubah menjadi jasad mungkin apa tidak. Nah, walaupun kamu mengatakan begini, bahwa tidak mungkin kematian itu berubah, dirupakan menjadi domba, karena nanti di pembahasan hadis itu ada pendapat lain yang berpendapat bahwa itu adalah manusia yang diberi nama al-maut, bukan maut hakikat kematian yang diwujudkan jadi domba, tapi sesungguhnya itu adalah manusia yang diberi nama al-maut begitu, kemudian dirubah menjadi domba. Ada yang berpendapat demikian. Wa innamal makna, sungguh pastinya bermula yang dikehendaki itu anallah ta'ala,
Sesungguhnya Allah Ta'ala itu yakhluqu menciptakan siapa Allah sakson pada manusia yusamihi yang memberi nama siapa Allah pada sakson al-mauta pada nama al-maut. Fayudbahu maka disembelih siapa al-maut apa siapa sakson yusamihil maut bainal jannati di dalam antara surga wanari dan neraka. Ada yang mengatakan demikian, Allah menciptakan makhluk manusia yang diberi nama al-maut kemudian disembelih di antara surga dan neraka. Qala berkata siapa al-imamu imam Al-Qurtubi Imam Qurtubi wahakada dan seperti inilah wa innamal makna ila akhirih. Kuluma bermula setiap perkara waroda yang datang apa ma fi hadzal babi di dalam masalah ini, segala sesuatu yang datang kepada kita tentang masalah alam kubur minal umuri dari beberapa perkara alati la tudrikuha yang tidak bisa memahami pada alati la tudrikuha yang tidak bisa memahami pada alati apal ukul beberapa akal, di mana sesuatu yang akal kita nggak susah untuk menerima. Kok bisa sifat jadi jasad itu gimana ceritanya begitu. Hal-hal yang demikian ini huwa bermulama itu muawalun ditakwil apa ma intaha sudah selesai apa ma qalahu Imam Qurtubi. Pokoknya yang kalau bisa segala sesuatu yang tidak bisa diterima akal itu sebaiknya ditakwil, dijelaskan dengan penjelasan lain, tidak boleh diterima secara logis atau secara dohir kata-katanya, tidak boleh diterima dengan mentah begitulah ya menurut Imam Qurtubi. Ya, waya juzu dan boleh apa yukola hendaknya dikatakan apa idakana ila akhirih ucapan idakana di dalam ketika ada lil haqi bagi Allah yang maha hak subhanahu maha suci Allah wa ta'ala dan maha tinggi Allah apa ijadul haqi kholqi ini aja udah kita pahami daripada pusing yang atas ini aja nih ya. Apa ijadul kholqi mewujudkan makhluk min adamin dari tidak ada. Allah untuk mewujudkan makhluk dari tidak ada saja mampu begitu. Min adamin dari tidak ada falahu maka itu boleh bagi Allah Ta'ala ijadul jauhari bermula mewujudkan benda minal aroti dari sifat, apalagi dari sesuatu yang memang ada walaupun bentuknya sifat. Yang dari yang nggak ada berutak sifat aja dia mampu, kenapa dari sifat yang memang ada yaitu sifat berupa sifat masa nggak mampu, kan lebih mampu lagi. Bil aula dengan lebih utama. Wallahu bermula Allah itu a'lamu lebih mengetahui. Fa in qila maka apabila dikatakan qad ikhtalafat benar-benar berbeda. Qad ikhtalafat benar-benar berbeda apal asaru beberapa asar. Asar itu ucapan para sahabat. Fi sa'atil qabri di dalam masalah luasnya kuburan. Sekarang membahas tentang seberapa luas kuburan berdasarkan asar. Kok kabarnya berbeda-beda. Wadhiqihi dan sempitnya kubur. Mintis ina dari 90 apanya diro'an diroknya. Ada yang mengatakan bahwa kuburan itu 90 dhira' ausabaina atau 70 apanya dhira'an dhira'nya. Dhira' itu lengan ya. Dari ini ke tangan ini namanya dhira'. Nah, 90 dhira' ada yang mengatakan 70 dhira' au arba'ina atau 40. Au madil basari atau sepanjang pandangan mata atau sepanjang pandangan mata. Fama maka bermula apa as-sahihu bermula yang sahih. Maka apa yang benar? Pendapat yang 90, apakah yang 70 ataukah yang 40 atau sejauh pandangan mata? Min dalika dari itulah tis'ina jira'an sab'ina jira'an akhiri. Fal jawabu maka bermula jawabannya. Ada bermula masalah inilah sa'atil qabri wadiqihi itu mukhtalafun diperdebatkan atau berbeda-beda, maaf itu mukhtalifun berbeda-beda biikhtilafin nasi
sebab berbedanya manusia. Nah, ini memang berbeda-beda sesuai dengan manusianya. Min ahlil khairi, jelasnya dari ahlil khair, kebaikan, jadi orang yang baik. Fakuluman, maka bermula setiap orang zada yang bertambah. Siapa man fil a'mali, di dalam beberapa amal as-solihati yang soleh. Karena setiap orang yang semakin bertambah kesalehannya, semakin bertambah amal solehnya, karena maka ada apa qabru, kuburannya man itu au sa'a, ya, karena qabru au sa'a, lebih luas, ya, maka kuburannya akan lebih luas. Semakin banyak amal baik kita, semakin lebar, semakin luas kuburan kita. Wa amal kafir, adapun bermula orang kafir, berbeda dengan orang kafir, faqabru, maka bermula kuburannya kafir itu doikun, sempit, ala halatin, atas keadaan, wahidatin, yang satu. Orang kafir semuanya sama-sama menyempit, la yattasi'u, tidak menjadi lebar apa kubur, abadan, di dalam selamanya. Nas'alu, memohon siapa kita, Allah pada Allah, al-afiyata, pada selamat. Amin ya rabbal alamin. Selamatina wa li salamati ahli baitina wa li salamati dzurriyyatina min afati dunya wa adzabil qabri wa adzabil akhirati wa li dukhulina wa iyyahumul jannah ma'aludwin wa yusrin wa salamatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadati ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radit, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka a'la darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa amana minal azab, wa nasiban minal jannah, warzuqna an-nazara ila wajhikal karim rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa limuallimina wa lidhawil huquqil wajibati alaina wa li jami'il المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم احشرنا غدا مع زمرة أهل السنة والجماعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والعارفين بك والمقربين عندك وحسن أولئك رفيقا. اللهم يسر لنا متابعتهم وأتم لنا بركاتهم وأوصل إلينا فتوحاتهم وألحقنا بهم واحشرنا في زمرتهم واهدنا هداهم وسلكنا طريقتهم. اللهم وارحمنا باستجابة دعواتنا وقبول أعمالنا وتيسير أمورنا كل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد.